Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 326. Pada hari kedua, di Niumhi Grand Hotel. Hari ini adalah hari besar bagi seluruh kota Niumhi, itu adalah acara besar untuk semua kakak kelas karena ini adalah hari di mana keluarga terhormat Naiswell akan mengadakan pameran barang antik mereka yang terkenal di Niumhi. Pameran barang antik Naiswell tidak pernah diadakan hanya secara teratur, dan ketika mereka melakukannya, akan selalu ada harta dan barang berharga langka yang dipajang. Dan kali ini, Niumhi Grand Hotel secara khusus berhenti menyambut pelanggan baru 3 hari yang lalu hanya untuk persiapan pameran barang antik ini. Dan untuk hari ini, siapapun selain keluarga dan perusahaan yang diundang tidak diizinkan berada di hotel. Bahkan para pekerja hotel semuanya dipilih satu persatu dengan cermat untuk hadir di sini pada acara ini, yang menggambarkan dengan jelas betapa berpengaruhnya pameran ini di kota Niumhi. Mobil-mobil mewah meluncur ke tempat parkir Niumhi Grand Hotel dan mereka yang masuk melalui pintu masuknya yang megah hanya bisa menjadi mereka yang cukup prestisius dan terhormat. Bahkan Zimmers mengendarai Mercedes-Benz S-Class khusus untuk menghadiri acara tersebut, Sean Zimmer, Zach Zimmer, Quinn Zimmer, dan Mandy Zimmer semuanya hadir. Dan semua Zimmer lain yang hadir adalah mereka yang memiliki status tinggi dalam keluarga. Kakek Zimmer sebagai pemimpin keluarga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia turun dari mobil. Dia bahkan memberikan surat undangan, yang sangat dia lindungi, kepada pelayan itu sendiri untuk pemeriksaan yang cermat, baru kemudian mereka dipandu ke aula hotel yang sangat besar oleh staf. Pameran barang antik itu bukan hanya pameran itu sendiri, tetapi juga makan malam yang megah, dan Zimmer sangat cocok dengan meja 10 orang pada jarak yang tidak terlalu jauh dari panggung, tanpa orang luar yang mengatur untuk duduk bersama mereka, menggambarkan betapa tingginya Naiswells memandang mereka. Adegan ini membuat kakek Zimmer semakin bermata cerah dan berekor lebat saat mereka akhirnya menerima perlakuan seperti itu. Penataan meja semuanya direncanakan dengan tepat, semakin dekat kursi ke panggung, semakin penting Naiswell akan menganggapnya. Zimmers bahkan tidak bisa masuk terakhir kali dan sekarang mereka memiliki seluruh meja untuk diri mereka sendiri, apalagi, meja itu dekat dengan panggung. Kenaikan status mereka juga solid untuk semua orang. Bahkan keluarga kelas atas diatur di suatu tempat lebih jauh dari tempat Zimmer berada, ini membuat kakek Zimmer sangat bangga. Siapa yang tahu bahwa kita para Zimmer akan mendapatkan pelayanan ini sekarang? Keluarga-keluarga itu selalu memandang rendah kita dan sekarang melihat di mana mereka berada duduk. Mari kita lihat bagaimana ahli waris itu berani membandingkanku dengan mereka mulai sekarang dan seterusnya. Zach berseru puas setelah melihat sekeliling aula. Zach, lebih santai ya. Meskipun status kita sekarang telah meningkat, kita harus selalu rendah hati, atau akan merepotkan jika kita diboikot oleh keluarga kelas atas itu. Sean memperingatkan. Zach mendengus. Apakah orang-orang ini berani memboikot kita sekarang? Kita tidak hanya bekerja sama dengan York Enterprise tetapi juga dipandang oleh semua warga Niumhi, mereka harus mengendarai ekor jas kita adalah sekarang jika mereka tahu lebih baik. Zach sangat senang dan gembira, melupakan bagaimana memulai kemitraan dengan York tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Dia tidak tahu fakta bahwa mereka harus menghadiri pameran barang antik bergengsi ini juga tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah bosan dengan penampilan yang tinggi dan perkasa, Zach menguap. Ada satu orang ini, dia sangat menyebalkan sepanjang waktu tapi aku agak merindukannya ketika dia tidak ada di sini, bertanya-tanya di mana sampah ini sekarang. Mungkin berlatih cara berlutut. Zach, apa yang kau maksudkan di sini? Setelah mendengar itu, Quinn tersenyum saat dia menjawab. Apa lagi yang aku maksud? Bukankah bocah tak berguna itu mengatakan bahwa dia diundang oleh putri keluarga itu, Rosalie Naiswell sendiri? Aku tidak sabar bagaimana dia akan berlutut di depanku sekarang. Ini akan sangat menghibur. Ucap Zach dengan gembira.
Mandy tidak tahan lagi dan menatap Zack dengan dingin. Kau harus bersyukur dia tidak ada di sini, jika dia ada, kaulah yang seharusnya berlutut di depannya. Ho ho, Mandy, kalian berdua memang pasangan yang serasi. Keduanya sama tak tahu malunya dengan siapapun. Zack terkekeh. Jangan bilang menurutmu dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk masuk ke sini. Apa kau masih waras? Bab 327. Mandy Zimmer, pria itu masih suamimu, bagaimanapun juga, kau harus selalu mengingatkannya bagaimana selalu berlutut dengan benar di hadapan Zack Zimmer. Akan sangat menyedihkan jika kalian berdua diusir dari rumah karena sikapnya. Queen Zimmer menasihati Mandy dengan kebaikan. Mandy tetap dengan wajah kosong dan berkata, apa urusannya denganku, apakah dia ada di sini atau berlutut? Wah, sudah mencoba membuat garis antara kau dan dia. Mandy, kau tidak seperti ini sebelum menjadi manajer kecil yang malang. Siapa yang tahu bahwa kau mulai peduli dengan reputasimu setelah perubahan status? Atau apakah kau belum terbiasa dengan betapa buruknya suamimu setelah 3 tahun penuh? Zack mencibir. Tapi tidakkah kau bermimpi tentang perceraian? Pernikahanmu ditetapkan oleh kakek buyut kita ketika dia masih hidup, kau akan melawan seluruh keluarga Zimmer jika kau menentang keinginannya. Zack telah banyak memikirkannya hari-hari itu. Dia tidak akan membiarkan Mandy dan Harvey York bercerai karena statusnya akan dijamin hanya dengan Harvey tinggal dan menjadi beban, menarik Mandy ke bawah. Zack, aku punya ide tiba-tiba. Tidak menyenangkan membuat pria itu berlutut setiap hari di depanmu. Mengapa kita tidak meminta pasangan itu untuk berlutut tepat di depan seluruh karyawan perusahaan untuk selamanya? Mari kita berbaik hati untuk melakukan itu untuk mereka setidaknya. Queen memiliki senyum ramah terpampang di wajahnya tetapi pikirannya penuh dengan pikiran jahat. Zack berpikir sejenak dan tertawa terbahak-bahak. Kau benar. Mandy, aku akan berbaik hati dan memberi kalian berdua kesempatan besar ini karena dia suamimu, jangan terlalu berterima kasih padaku. Zack sangat senang, ide jahat Queen sangat hebat, jika Mandy dan Harvey berlutut di hadapannya di depan seluruh karyawan perusahaan, pasti tidak ada yang akan menghormati mereka lagi. Oh ya, apakah zodiak Harvey adalah seekor anjing? Pasti begitu, kalau tidak, kenapa dia berlutut kepada siapapun yang dia temui? Seperti kata pepatah, pasangan cenderung bertindak lebih dan lebih mirip satu sama lain seiring berjalannya waktu, mengapa kalian berdua tidak menjadi anjing bersama? Tapi akan lebih manis jika anjing mengibaskan ekornya. Zack, kenapa tidak kau biarkan pasangan menyebalkan ini mengibaskan ekornya untukmu dan memperlakukanmu seperti tuannya? Pada saat itu, Zimmer lain mulai bergabung dan mengejek Mandy karena dia adalah satu-satunya penyebab mereka kehilangan begitu banyak keuntungan hari itu, mereka akan sangat senang memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Zack menyeringai seperti kucing Cheshire dan menjawab. Tidak, tidak apa-apa. Aku merasa terlalu malu untuk menjadi tuan dari kedua anjing itu, tidak bisakah citra wakil Cheoku hancur karena mereka, tahu? Itu benar juga. Jumlah tamu yang masuk meningkat sedikit demi sedikit tetapi masih tidak ada pemandangan Harvey York. Zack bahkan memperhatikan staf hotel dengan cermat untuk memastikan dia tidak ada di antara mereka yang bersembunyi. Dalam hal ini, Zack merasa semakin yakin. Di kamar presiden di Nyumhi Grand Hotel, Harvey dan Sane Naiswell sedang duduk berhadapan dengan satu set catur antik yang indah di antara mereka. Mereka berada di tengah permainan catur. Sane menyatukan alisnya sambil berpikir, sementara Harvey tampak acuh tak acuh seperti biasanya, bahkan bermain dengan teleponnya, saat dia menggerakkan bidak caturnya. Ini sudah putaran ketiga dan juga ketiga kalinya Sane kalah. Dengan itu, Sane semakin mengagumi Harvey. Catur diketahui hampir semua orang di planet ini bahwa siapapun dapat memainkannya tanpa harus belajar banyak. Tetapi kenyataannya adalah seseorang dapat melihat kepribadian dan sikap kerja orang lain saat orang tersebut merencanakan caranya bermain. Sepanjang beberapa permainan itu, Sane sudah tahu bahwa Harvey adalah orang yang terorganisir dengan baik karena dia bertindak hanya setelah merencanakan dengan tepat. Di matanya,
pria ini sempurna, dia tidak bisa mengerti mengapa Harvey akan menjadi menantu yang menumpang, hukum keluarga kecil Zimmers yang tidak jelas itu. Pada saat itu, Sane mendorong papan catur dengan ringan dan menghela nafas. Mari kita istirahat, jika bukan citraku sebagai orang tua akan hilang semua. Harvey, bakatmu dalam bermain catur tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa kamu peroleh dari pelatihan dasar dari siapapun, siapa gurumu. Harvey tertawa. Tuan, Anda terlalu memuji saya untuk ini, siapa bilang Anda harus memiliki guru untuk mempelajari sesuatu yang sepele seperti catur? Sane sedikit terkejut dengan pernyataannya dan menjawab. Jika bermain catur hanyalah sesuatu yang tidak penting, lalu apa yang dianggap penting bagimu? Pengembangan pribadi, berorientasi pada keluarga, kepemimpinan yang baik dalam mengelola negara dan menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang damai. Kata Harvey. Sederhananya, tapi tentu saja, orang biasa seperti saya bahkan belum mencapai kriteria pengembangan pribadi dengan cukup baik, apalagi aspek lainnya. Sane tercengang mendengar kata-katanya, pria ini masih sangat muda namun semua yang keluar dari mulutnya terdengar sangat dewasa dalam cara tertentu. Naiswell, siapa yang akan tahu ada hari di mana kamu mendapat kuliah dari orang lain juga? Tepat pada saat itu, pintu didorong terbuka diikuti oleh seorang lelaki tua dengan rambut putih bersih, tampak anggun seperti biasanya, dengan sepasang pria dan wanita muda mengikuti di belakang. Bab 328. Pria tua bernama Charles Zarate adalah presiden Asosiasi Penjual Barang Antik Niumhi, wanita muda di belakangnya adalah tak lain adalah Rosalie Naiswell saat pemuda itu adalah muridnya, Louis Zarate. Harvey York tidak terkejut melihat kedatangannya mengingat betapa bereputasinya dia di industri barang antik, wajar saja baginya untuk menghadiri pameran barang antik hari ini. Sebagai catatan, hubungannya dengan Sane Naiswell tampak sangat dekat. Sementara murid Louis mengejar Rosalie, pandangannya tidak pernah meninggalkannya sejak dia memasuki ruangan. Namun, ekspresi wajah Rosalie berubah sedikit saat dia mengarahkan pandangannya ke Harvey. Hal ini sontak membuat Louis terperangah dan berhati-hati. Rosalie benar-benar cantik sedingin es yang tampak dingin bagi siapapun yang ditemuinya, tapi matanya terlihat melembut saat dia berhadapan muka dengan orang asing yang entah dari mana. Bahkan tanpa memperkenalkan diri satu sama lain, Louis sudah melihat Harvey sebagai pesaingnya. Sane berdiri untuk menjabat tangan Charles dan menyapanya. Teman lama, kamu akhirnya di sini, kupikir kamu tidak akan datang kali ini untukku. Charles tertawa. Aku dengar kamu menemukan beberapa barang bagus di kota Niumhi kami, jadi tentu saja, aku akan berada di sini untuk memeriksanya, aku akan senang dan senang jika kemampuan menilaimu ternyata salah. Lebih baik tidak. Meskipun aku sudah tua, tetapi penglihatan saya masih bagus. Balas Sane. Harvey langsung mengerti seberapa dekat kedua lelaki tua itu satu sama lain, atau dua profesional terhormat di bidang yang sama tidak akan berbicara satu sama lain dengan cara ini. Jadi kamu adalah pemuda yang sangat dikagumi oleh Naiswell, rumor mengatakan bahwa kamu menilai lukisan The Rocky Mountains Landscape dengan sukses, apakah itu benar? Charles menyatakan sambil tersenyum setelah mengamati Harvey saat dia mendekatinya. Baginya, Harvey tampak seperti pemuda biasa tanpa bakat khusus, dia tidak mengerti mengapa Sane mengaguminya. Harvey langsung berdiri untuk menghormati seseorang yang terhormat seperti Charles, bahkan jika dia mengabaikan status Charles, dia akan tetap menunjukkan rasa hormat sebagai rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Senang bertemu dengan Anda, Presiden Zarate, Anda terlalu memikirkan saya hanya beruntung hari itu. Jawab Harvey dengan rendah hati. Senang melihat betapa rendah hati kamu, tetapi menjadi terlalu rendah hati akan membuat seseorang tampak seperti palsu. Lanjut Charles menatap Harvey dengan tatapan jeli, masih belum yakin seberapa baik pemuda ini. Dia masih belum melihat spesialisasi apapun di Harvey, tetapi hari-hari itu Sane sangat memujinya sehingga dia bertanya-tanya apakah telinganya bermasalah. Bagaimana kalau kalian anak muda saling bertukar keterampilan dan pengetahuan melalui kompetisi kecil?
Charles menoleh dan melirik Louis dan Rosalie. Charles selalu berusaha untuk mendekatkan Louis dan Rosalie karena Louis adalah muridnya dan seseorang dari keluarga yang sama. Jika mereka dapat membangun hubungan antara keduanya, itu juga akan baik untuk keluarga Zarate. Tapi Rosalie terlalu cerdas dan berbakat untuk didekati, dan Charles tahu bagaimana Sane telah memperlakukan Harvey seolah-olah dia adalah cucu menantunya. Jadi untuk Louis dan juga untuk menguji seberapa bagus pemuda ini, dia ingin menguji kemampuan Harvey. Presiden Zarate, Anda terlalu memikirkan saya, bagaimana saya berani menunjukkan keterampilan dasar saya di depan Anda. Harvey menolak dengan rendah hati sambil tersenyum, dia tidak sebodoh itu untuk tidak menebak apa yang ada di kepala Charles. Namun, dia telah menolak undangan Sane untuk menjadi menantu mereka. Dia jelas tidak ingin menunjukkan bakatnya di depan mereka lagi sehingga hanya jelas baginya untuk menolak tantangan. Anak muda, kamu tidak meremehkan harta dan barang yang ditemukan dan membawa ke sini untukmu kan? Kali ini, Charles duduk tepat di depan Harvey dan berkata dengan senyum ramah. Harvey tidak tahu harus berbuat apa, tidak sopan jika dia menolak Charles lagi. Ditambah lagi, Charles sepertinya lebih penasaran dengan bakat Harvey daripada membencinya, orang pintar manapun tidak akan menolak lagi untuk tidak memicunya. Meskipun Harvey sama sekali tidak takut pada Louis, masalahnya membuat teman jauh lebih baik daripada memiliki musuh lain. Dengan pemikiran itu, Harvey memikirkannya dan menjawab. Presiden Zarate, pameran akan segera dimulai, mengapa kita tidak menikmati pamerannya terlebih dahulu? Dan baru setelah itu saya secara pribadi akan meminta Anda untuk mengajari saya beberapa hal tentang barang antik. Charles melihat ke arlojinya dan berkata, masih ada 20 menit lagi, itu masih banyak waktu. Akhirnya, Louis yang selama ini diam berbicara dengan terkikik. Tuan, jika Anda tidak tahu cara menilai harta, Anda harus mengatakannya, mengapa mengatakan omong kosong dan beralasan. Bab 329. Mendengar kata-kata itu, Harvey York sedikit menyipitkan matanya, sepertinya Louis Zarate sama sekali tidak berusaha ramah dengannya. Dengan pemikiran itu, Harvey mengalihkan pandangannya ke arah Rosalie Naiswell untuk sementara waktu, masalah apa lagi yang bisa dia bawa pada dirinya sendiri dengan kebaikannya. Terlihat. Melihat tatapan Harvey, ekspresi dingin Rosalie melunak dan digantikan dengan senyuman saat dia mengedipkan mata padanya dengan nakal. Harvey balas tersenyum tanpa daya, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk langkah selanjutnya. Sementara itu, Louis yang berdiri di samping mengepalkan tinjunya mengambil adegan, bajingan entah dari mana ini berani menggoda dengan biji matanya. Itu tidak bisa diterima. Charles Zarate memperhatikan semua yang terjadi dari sudut matanya dan menghela nafas secara mental, muridnya telah kalah dari pemuda ini hanya dengan ketenangan dan tindakannya. Tapi tentu saja, Charles harus membantu Louis sebagai anggota keluarga, jadi dia memelototi Louis dan menyuruhnya pergi. Apa yang telah aku ajarkan padamu selama ini Louis? Selalu rendah hati dan jangan menunjukkan kesombongan hanya karena bakat dan keterampilanmu, mengerti? Tapi jelas di mata Harvey bahwa meskipun mungkin tampak seolah-olah Charles sedang menguliahi muridnya, keyakinan dan keyakinannya pada muridnya tidak bisa disembunyikan dari nada bicaranya juga. Guru, saya tidak tahan melihat beberapa orang bertindak seolah-olah mereka tahu segalanya ketika mereka tidak tahu, menganggap diri mereka sebagai penilai yang baik hanya karena keberuntungannya terakhir kali. Louis berseru dengan marah. Kata-katanya segera memicu Rosalie bahkan sebelum Harvey bisa merespons. Dia memelototi Louis dan berkata, Tuan Zarate, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri hanya karena bakat dasarmu itu. Keahlianmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Harvey York. Rosalie, aku hanya tidak ingin kamu tertipu, orang ini. Louis langsung menjawabnya dengan penuh semangat. Siapa kau memanggilku Rosalie? Jangan membuatnya terdengar seolah-olah kita dekat satu sama lain padahal sebenarnya tidak. Rosalie menyatakan dengan dingin. Louis telah mengejarnya untuk waktu yang lama, terlebih lagi,
hubungan keluarga mereka sangat baik sehingga mereka mencoba dan memasangkan keduanya sebagai pasangan, itu sebabnya dia bisa berbicara dengannya dengan cara itu. Sebelum ini, Rosalie baru saja berbicara dengannya dengan baik karena tekanan dari para tetua, tetapi mengingat bagaimana pikirannya adalah tentang Harvey, dia bahkan tidak tertarik sedikit pun untuk menghibur Louis. Louis menjadi marah saat dia menatap Harvey dengan intens dengan asap di matanya. Harvey hanya berdiri di sana tampak tak berdaya, itu salah Louis karena tidak bisa mendapatkan gadis yang dia taksir jadi mengapa dia marah pada Harvey. Ditambah lagi, Harvey tidak tertarik padanya. Pada saat itu, Sane tertawa ringan dan berkomentar. Anak-anak muda hari ini sangat penuh energi, kita sudah menjadi tua, Zarate, jika yang muda ingin bermain biarkan saja, selama semua orang masih berhubungan baik, kita tidak boleh ikut campur sebagai orang tua. Charles menatap Sane dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Sane berusaha membela Harvey, takut Charles akan menggertak anak muda itu dengan status dan usianya. Mempertimbangkan hal itu, dia memutuskan untuk tidak lagi mengganggu Harvey, dan sebaliknya, dia tersenyum. Kamu benar Naiswell, anak-anak muda memiliki ide dan pendapat yang berbeda sepanjang waktu, lalu mengapa tidak kalian semua duduk dan melakukan beberapa pertandingan untuk melihat siapa penilai yang sebenarnya di sini? Di bidang kita, yang asli akan selalu asli, dan yang palsu akan selalu palsu. Dengan ini, Louis menatap Harvey dengan dingin, menunjukkan bagaimana dia sama sekali tidak takut pada siapapun di industri penilaian barang antik, dia cukup yakin akan hal itu. Rosalie mengangkat alisnya, tertarik dengan ide itu juga, lalu dia menatap Harvey dengan antisipasi dan kekaguman dengan matanya yang indah seperti kaca. Memang benar Harvey berhasil menilai lukisan The Rocky Mountains Landscape, tapi dia tidak pernah memamerkan keahliannya lagi setelah itu. Melihat ekspresi wajah semua orang, Harvey menghela nafas mengetahui bahwa pertandingan hari ini tidak dapat dihindari. Dia tidak mencoba untuk menunda lebih jauh dan malah duduk, berkata, "Jika demikian, mari kita lakukan, bolehkah saya tahu bagaimana Anda ingin kita mengadakan pertandingan ini? Dengan menggunakan apa?" Sane berpikir sejenak dan berjalan ke sisi rak buku, mengeluarkan sebuah kotak kayu tua untuk diletakkan di atas meja. Jam tangan antik ini adalah apa yang saya dapatkan selama perjalanan saya di Niumhi. Apakah ini asli atau tidak? Mengapa kalian para pemuda tidak membantu saya melihat dan menemukannya? Menilai jam tangan antik hanyalah salah satu ujian yang harus mereka ambil untuk memasuki industri penilaian, tetapi jika itu adalah sesuatu yang diambil oleh Sane, itu pasti memiliki makna di baliknya, itulah sebabnya baik Harvey dan Louis tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang itu. Satu-satunya aturan di sini adalah kalian hanya bisa mengamati dengan mata kalian tanpa menyentuhnya sama sekali. Kemudian kalian beritahu aku apakah itu asli atau palsu, mulai sekarang. Sane membuka kotak kayu dengan sedikit keceriaan dalam senyumnya. Bab 330. Terbaring di dalam kotak kayu sekarang, adalah jam tangan antik baja standar, dan itu tidak lain adalah jam tangan Rolex yang terkenal. Jam tangan ini telah mengalami kerusakan akibat waktu, dengan tampilan jam agak kekuningan yang berubah menjadi warna kuning tua yang cantik, meskipun cangkangnya tampak memiliki goresan kecil karena bertahun-tahun dipakai, secara umum masih terlihat cukup baru. Louis Zarate segera berubah serius dan dia mengeluarkan kaca pembesar dan mengamati, tanpa sedikit pun arogansi dari sebelum pergi. Sementara itu, Harvey York hanya berdiri jauh dari arloji itu dan melihatnya sekilas tanpa banyak perubahan ekspresi wajah. Dia tampak lebih profesional daripada Louis dengan ketenangannya yang tenang dan mantap. Sane Naiswell mengangguk setuju sementara Rosalie Naiswell menatap mereka dengan geli. Harvey mengeluarkan getaran yang begitu dominan dibandingkan dengan Louis, yang tampak seperti tukang reparasi jam tangan belaka. Namun, Charles Zarate terkekeh pada dirinya sendiri, memikirkan betapa anak muda zaman itu suka bertingkah sok, agak terlalu disukainya. Industri penilaian barang antik mengharuskan seseorang untuk sangat berhati-hati,
tepat, dan jeli, dan melakukan apa yang dianggap benar dan terbaik. Jika seseorang terlalu fokus untuk terlihat keren dan dominan di atas yang lain dan gagal, dia akan kehilangan reputasinya selamanya. Harvey selesai mengamati sementara Louis mengambil setengah jam setelah itu. Rosalie yang berdiri di samping menjadi tidak sabar saat dia mengerutkan alisnya yang halus. Tuan Zarate, apakah kamu bahkan tahu halmu sendiri? Jika kamu tidak, menyerah saja. Louis mengangkat kepalanya dengan sedikit ketidakpastian dalam tatapannya, tetapi dia mengangguk dan berkata, "Aku sudah selesai dan aku bisa mengatakan keaslian ini. Jam antik, aku hanya khawatir apakah orang lain sudah selesai mengamati atau belum. Aku sudah selesai sejak lama." Harvey tertawa ringan. "Baiklah kalau begitu, beritahu kami tentang penilaianmu dulu," kata Sane. "Jam tangan ini asli dan berharga." Louis memulai dengan nada serius. "Ini palsu, kamu dapat dengan mudah membeli ini dari pintu masuk stasiun kereta bawah tanah seharga $30. Harvey York menyatakan dengan sederhana. Mendengar jawaban Harvey, Louis langsung mendengus. "Harvey, kamu tidak tahu apa-apa tentang penilaian barang antik, jangan beritahu aku hanya karena kamu melihat tanda Tiffany di sana dan kamu memutuskan bahwa ini palsu." Harvey York menjawab dengan acuh tak acuh. "Ini palsu dalam sekali pandang, bahkan tidak perlu mengamatinya lebih dalam." Louis mencibir dan berkata, "Jangan bertindak seolah-olah kamu tahu apa-apa, apakah kamu tahu seberapa tinggi nilai jam tangan antik Rolex ini? Mari kita interpretasikan sedikit demi sedikit. Dimulai dengan cangkangnya, nilai jam tangan Rolex akan turun drastis jika dipoles sebelumnya. Dan kemudian tentang tampilan jam, ini adalah bahan yang digunakan oleh perusahaan Rolex 1940 untuk pelapis yang akan berubah dari warna putih menjadi warna kuning vintage yang cantik dari waktu ke waktu. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, logo. Banyak penilai jam tangan antik yang membuat keputusan terlalu dini begitu mereka melihat tanda Tiffany di Rolex mengira ini palsu karena Rolex tidak akan pernah berkolaborasi dengan merek lain manapun. Tapi di zaman modern, di tahun 1940, untuk memperluas pasar mereka ke Amerika, jam tangan Rolex dijual di bawah cabang toko Tiffany. Dan berdasarkan aturan Tiffany, setiap perhiasan yang dijual dengan nama mereka harus memiliki logo yang dicap. Rolex tidak setenar saat itu jadi mereka tidak terkecuali. Mereka hanya berkolaborasi untuk waktu yang singkat 2 hingga 3 tahun, itulah sebabnya sangat jarang menemukan jam tangan ini di pasaran, salah satu dari ini akan dianggap luar biasa. Jika dilelang, nilainya setidaknya $115.000. Setelah berbagi analisisnya, Louis melirik Rosalie dengan bangga. Proses penilaian jam tangan ini membutuhkan pengetahuan tentang sejarah, kimia, dan ekonomi, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh penilai biasa. Seperti yang dia duga, tatapan Rosalie padanya tidak sama lagi, dia tidak akan menyangka bahwa Louis yang selalu dia pandang rendah, memiliki bakat yang begitu bagus di industri ini. Charles juga tersenyum, muridnya sama berbakatnya dengan dirinya sendiri atau bahkan lebih baik, dia tidak hanya bisa mengatakan keaslian jam tangan antik itu bahkan tanpa menyentuhnya dalam waktu yang singkat, tetapi terlebih lagi, dia mendukung penilaiannya dengan alasan dan analisis yang valid. Hanya Sane yang berdiri di sana dengan ekspresi lucu di wajahnya tanpa mengatakan apa-apa. Harvey tersenyum pada dirinya sendiri dan bahkan belum mulai berbicara sebelum Louis mulai terkikik. "Kamu udik, jangan coba-coba dan membodohi orang lain jika kamu tidak tahu apa-apa. Jika aku melihatmu membodohi orang atas nama penilaian barang antik lagi, aku akan mengeksposmu bahkan tanpa mengedipkan mata." Rosalie memandang Harvey dengan tatapan bertanya, dia pikir Harvey adalah penilai barang antik yang sebenarnya, tetapi melihat situasinya sekarang mungkin hanya keberuntungannya saat itu. "Jika aku bisa memberitahumu bagaimana jam tangan ini palsu, bagaimana kamu akan meminta maaf kepadaku nanti?" Harvey tersenyum tipis. "Yang palsu. Jika itu palsu, aku akan menelan jam tangan ini tepat di depanmu." Louis menjawab dengan nada menghina.